Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, di mana di video ini saya akan mengerjakan yang nomor 2. Di sini soalnya itu besarnya modal dalam jutaan rupiah dari 40 perusahaan dari suatu daerah adalah sebagai berikut. Yang bagian A, kelompokkan data tersebut menjadi 5 kelas, tentukan terlebih dahulu besarnya kelas interval. Yang bagian B, kelompokkan data tersebut menjadi 20 kelas. C, buat tabel frekuensi dengan kelas pertama 118 sampai 122, 123 sampai 127 dan seterusnya. Bagian D, kelompokkan data tersebut menjadi 7 kelas. Oke, kita akan lanjut untuk mengerjakannya. Nah, di sini saya sudah mempunyai datanya. Sama seperti pengerjaannya itu sama seperti yang nomor 1 tadi atau yang video sebelumnya, yaitu kita akan membuat data urutnya terlebih dahulu. Oke, di sini saya copy-copy saja dulu. Nah, ini saya sudah menyalinnya semua. Saya sudah mengurutkannya ke bawah. Kemudian data ini kita urut dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke, kita copy. Kita paste, lalu pilih sort dan filter, lalu pilih yang paling pertama ini. Nah, jadi ini sudah terurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Yang terbesar itu 176. Nah, selanjutnya kita mencari nilai K dan nilai R dan P. Nilai K-nya yaitu banyaknya kelas, sedangkan nilai P yaitu nilai interval dan nilai R yaitu rentang atau selisih. Nilai K. Oke, kita masukkan rumus seperti yang di video sebelumnya. Di sini angkanya berubah jadi 40 ya, karena sesuai dengan penjelasan saya tadi, angka di sini itu bisa berubah sesuai dengan banyaknya data yang ada di data uji. Nah, jadi hasilnya itu 6, bla 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 bla. Bulatkan saja menjadi 6. Kemudian nilai R. Nah, nilai R yaitu selisih. Selisih dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Oke, kita kurangi dulu. Nah, di sini selisihnya yaitu ada 57. Kemudian nilai P. Nah, nilai P yaitu pembagian dari nilai R dan nilai K. Nah, hasilnya yaitu 9. Kita bulatkan saja menjadi 9. Nah, oke. Kita lanjut mengerjakan soal yang bagian A-nya, yaitu kelompokkan data tersebut menjadi 5 kelas. Jadi, kita akan mengelompokkan data uji ini menjadi 5 kelas. Nah, hitungannya tuh dari ini 119. Kita kasih tanda dulu kalau itu bagian A. Nah, nah, tadi kan kita disuruh untuk mengelompokkan data uji ini menjadi 5 kelas. Nah, hitungannya yaitu kita lihat di nilai P-nya. Nah, di nilai P-nya itu ada 9. Jadi, di sini kita akan hitungannya yaitu
119 sampai 127. Kenapa 127? Karena kita menghitung dari angka 119, yaitu 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, dan 127. Nah, jumlahnya itu semua ada 9. Kita akan melakukan hal yang sama untuk 128 eh, sampai 136. Nah, hitungannya lagi tuh dari 128 itu sampai 136 itu jumlahnya itu ada 9, yaitu 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, dan 136. Jadi hitungannya tuh sesuai dengan angka yang ada di sini. Oke? Oke, kita lakukan hal yang sama sampai 5 kelas ya, karena ini baru baru 2 kelas. Oke, saya lanjutkan dulu untuk menghitung kelas yang ketiga, yaitu 137 sampai oh ya, sorry. Tadi tadi kan kita cuma disuruh buat 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai di sini saja. Saya kelebihan hitung, sorry. Terlalu bersemangat soalnya. Nah, di sini sudah ada 5 kelas, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita menghitung frekuensinya ada berapa. Nah, sama seperti di video yang sebelumnya, untuk menghitung frekuensi, yaitu di sini kan ada patokannya 119 sampai 127. Kita menghitung dari sini data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada berapakah jumlahnya dari 119 ke 127 tersebut. Nah, di sini kita hitung yang pertama itu ada 1, kedua 2, 3. Nah, di sini cuma ada 3 karena angka yang jumlah batasnya dari 19 sampai 27 itu cuman ada 3, yaitu 119, 125, dan 126. 128 tuh tidak masuk karena sudah melewati batas yang ada di kelas 119 sampai 127. Jadi di frekuensinya kita tulis 3. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk kelas 128 sampai 136. Untuk kelas 128 sampai 136 itu frekuensinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini frekuensinya ada 6. Oke, kita lakukan hal yang sama ke kelas yang ketiga, yaitu 137 sampai 145. Sorry, di sini saya salah ya. Saya baru perhatikan. Harusnya di sini 155 ya. Karena kan di sini 154. Jadi di sini harusnya 155. Sorry, saya salah. 155. Jadi di sini otomatis juga akan berubah jadi 153. Oke, di sini kita hapus dulu karena mungkin dia salah. Jadi kita hitung dari 155 ke 163. 155. Nah, 156, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5. Oke. Nah, untuk bagian A kita sudah mendapatkan tabel kelas dan frekuensinya. Kita lanjut ke bagian B. Bagian B yaitu kelompokkan data tersebut menjadi 20 kelas. Nah, di bagian B-nya yaitu kita disuruh untuk mengelompokkan data ini menjadi 20 kelas. Nah, di data ujinya kan ada 40 40 kelas, 40 kelas. Nah, kita bagi saja jadi 40 bagi 20 itu ada 2. Jadi setiap kelasnya itu terdiri dari 2. Terdiri dari 2 kelas, yaitu seperti ini. Kita mulai dari 119. Oh ya, oke. Tadi kan terdiri dari 2 karena 40 bagi 20 itu ada 40 bagi 20 itu eh 2. Jadi di sini 119 sampai 120. Hitungannya dari 119. 119 1 dan 122. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai dia eh
sampai dia menjadi 20 kelas. Jadi 121 sampai 122. Nah, di sini sudah sampai 20 kelas, kemudian kita lanjut menghitung menghitung frekuensinya. Aturannya sama seperti yang pas kita kerjakan di bagian A-nya, yaitu kita menghitung 119 sampai 120 itu ada berapa dalam data urut ini. Nah, ini saya sudah selesai menghitung frekuensinya. Lanjut kita lanjut saya kerja yang bagian C. Nah, bagian C-nya ini gampang karena sudah ada patokannya yaitu 101, 118 sampai 122, 123 sampai 127 dan seterusnya. Berarti dari 118 sampai 122 itu kita menghitung dari situ ya, 118, 119, 20, 21, 22. Nah, jadi eh, ada 5 dalam satu kelas itu ada 5, maksudnya 118 sampai 122 itu ada 5 ya, hitungannya ada 5. Oke, kita kerja saja. Hmm, oke. Dan seterusnya. Oke, berarti ini kita hitung sampai di batasnya sampai sini ya. Tidak lewat dari 170-an. Nah, jadi hitungannya itu sampai 5 ya. Kita menghitung dari 119, 119, 120, 121, 122, 123. Oke, kita lanjutkan hal yang sama sampai 170-an batasnya. Nanti mungkin hasil akhirnya 170-an lebih, tergantung dari hitungan sampai 5-nya itu ada berapa. Di sini 124 sampai 124, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, lanjut kita menghitung frekuensinya. Kita menghitung ada berapa di data urut yang kelasnya 119 sampai 123. Jadi kita hitung dulu satu. Oh, cuman satu ya. Di sini cuman satu. Kemudian yang kedua 124 sampai 128. Satu, dua, tiga. Nah, di sini ada tiga. Kemudian 129 sampai 133. Satu. Nah, ini saya sudah mendapatkan frekuensinya.
Kemudian kita lanjut bagian D. Di bagian D, kita disuruhkan untuk kelompokkan data tersebut menjadi 7 kelas. Nah, untuk bagian D-nya ini, patokan angkanya kita lihat di nilai K, yaitu ada 6. Jadi, di sini kita akan menghitung kelasnya dari 1,19 sampai 1,19, 20, 21, 22, 23, 24 sampai 1,24 eh, karena patokannya itu ada 6 angka. Kita menghitung dari 119 ya. Sama seperti yang bagian A, bagian B, dan bagian C. Di sini angka patokannya 6, kita lihat dari nilai K ini. Ya. Saya lanjut untuk menghitungnya dulu. 125 sampai. Oke, kita hitung frekuensinya. Kita menghitung frekuensi, ada berapa frekuensi di data urut dengan kelas 119 sampai 124. 1, 125 sampai 130, 1, 2, 3, di sini ada 3, 1, 3, 1. Nah, saya sudah mendapatkan frekuensinya. Nah, jadi sudah selesai ya. Dari A, B, C, dan D. Oke, sampai di sini dulu video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada penyebutan saya yang salah atau penjelasan saya yang susah untuk dimengerti, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.